Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Rizka Cindy Yuniar. Aku mahasiswa Universitas Negeri Malang. Sekarang semester 2 sih. Terus aku ambil prodi pendidikan sosiologi, jurusan sosiologi Fakultas Ilmu Sosial. Di sini aku ngedapetin tugas gitu buat ngebahas salah satu dari 3 tema, dan aku ambil kurikulum berbasis budaya temanya. Jadi terus kenalin juga, ini temen aku, dia tanda mau nemenin buat video katanya. Jadi kalian tahu nggak sih kurikulum berbasis budaya itu apa? Kalian tahu nggak budaya itu apa? Masa nggak tahu? Tanya sih. Tahu budaya nggak? Nggak. Ih, ngapa aku nggak tahu? Ketahu katanya. Jadi aku harus harus jelasin budaya itu apa. Sebelumnya menurut pengetahuanku itu budaya itu kayak tradisi, adat istiadat gitu. Tapi emang ternyata benar, budaya itu kayak tradisi, adat istiadat, semua yang tentang seni, kepercayaan, norma, itu semua budaya. Lalu di Indonesia sendiri tuh ada beberapa budaya, banyak budaya banget malah di Indonesia. Kayak misalnya itu kayak tari-tarian, tari saman, tari kecak, itu semua budaya. Terus kayak lagu daerah, terus rumah adat lah, itu semua juga budaya. Kayak kalau contoh sederhananya sih kayak gotong royong, itu budaya yang ada di Indonesia, dan masih banyak lagi. Itu sih contoh kecilnya, Masian. Lalu ada 3 komponen nih, dengerin. 3 komponen budaya. Ada universal budaya, ada spesialisasi budaya, ada alternatif budaya. Kalau spesialisasi budaya itu perilaku yang secara umum diterima oleh masyarakat, yang ditanamkan oleh semua masyarakat gitu, yang tujuannya untuk mempertahankan budaya itu sendiri. Kalau spesialisasi budaya itu ditujukan agar para peserta didik dapat memilih sesuai kemampuan dan minat yang mereka inginkan, sesuai spesialisasi yang mereka inginkan gitu sih. Alternatif budaya sendiri itu kayak cara, desain, metode, dan cara melakukan yang berbeda-beda hal yang dapat diterima oleh masyarakat gitu. Tahu nggak sama kurikulum? Enggak. Kenapa nggak terus? Ya ketahu kenapa sih? Lu mah nggak tahu katanya. Jadi kurikulum itu kayak kumpulan rencana, tujuan, materi pembelajaran, bahkan cara mengajar yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Itu kurikulum. Jadi sekarang tahu kan kurikulum itu apa? Sekarang kita masuk pada tujuan kurikulum. Jadi, tujuan kurikulum adalah untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat menjadi pribadi serta warga yang kreatif, inovatif, dan beriman, dan juga afektif ketika dia berada di lingkungan masyarakat. Selain itu, kurikulum juga bertujuan untuk membimbing, mendidik peserta didik agar berkontribusi secara positif kepada dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sekarang mengenai konsep kurikulum. Pasti dia nggak tahu lagi mengenai konsep kurikulum. Jadi konsep kurikulum itu sebagai mata pelajaran, sebagai pengalaman belajar, sebagai program pembelajaran, sebagai tujuan. Itu semua konsep kurikulum. Kurikulum dikatakan efektif jika mampu menyiapkan lulusan sesuai dengan kepentingan masyarakat. Jika masyarakat menginginkan lulusan yang beradab dan bermartabat, maka sudah semestinya kurikulum tersebut harus diubah atau dikembangkan lagi sesuai dengan kepentingan masyarakat tersebut. Jadi maksudnya beradab dan bermartabat itu apa ya teman-teman? Coba tanya. Apa beradab dan bermartabat? Gak tahu. Tahu dia. Jadi beradab dan bermartabat itu, kalau beradab itu memiliki adab,
memiliki sopan santun, memiliki bahasa yang halus, itu namanya adab. Kalau bermartabat itu memiliki arti martabat, yaitu memiliki nilai harga diri, memiliki apa tuh namanya, tingkat harkat kemanusiaan gitu, itu martabat. Jadi harkat dan bermartabat itu bentuk kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi tingkat harkat kemanusiaan. Jadi kurikulum apa ya yang mampu menyiapkan lulusan yang beradab dan bermartabat? Apa? Jawabannya itu kurikulum berbasis budaya. Jadi kurikulum berbasis budaya itu yang mampu menyiapkan lulusan yang berbudaya. Berbudaya seperti apa? Berbudaya yang mampu bersikap, yang mampu berperilaku terhadap masyarakat sekitar sesuai dengan nilai kemanusiaan yang ada pada lingkungan sekitar tersebut. Lalu, apa ciri-cirinya kurikulum berbasis budaya tersebut? Yang pertama, mampu membentuk manusia berbudaya dan bermartabat. Yang tadi aku jelaskan ya teman-teman. Kedua, materi pembelajaran yang dikembangkan dari berbagai sumber. Ketiga, menekankan pada pembudayaan segenap potensi peserta didik. Keempat, sistem penilaiannya menekankan dimensi proses dan hasil. Lalu ada dua nih teman-teman pola penerapan desain kurikulum berbasis budaya ini. Pertama, mengembangkan desain kurikulum seperti silabus sama satuan pembelajaran gitu yang berwawasan budaya. Artinya, aspek-aspek kurikulum yang terkait dalam desain kurikulum tersebut dikembangkan dengan mengacu pada wawasan budaya bangsa. Misalnya pengembangan materi pembelajaran dikaitkan dengan nilai-nilai luhur yang berlaku di masyarakat. Yang kedua, menggunakan desain kurikulum berbasis budaya dalam implementasi kurikulum yang sedang berjalan. Jadi kayak model-model pembelajaran berbasis budaya bisa digunakan adalah seperti model pemecahan masalah, pembelajaran inquiry, model pembelajaran konseptual, dan lain-lain. Lah, oleh sebab itu, desain kurikulum berbasis budaya diharapkan para lulusan memiliki wawasan pengetahuan yang luas, tetapi tetap bermartabat dan beradab sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di Indonesia. Jadi itu saja yang bisa kita sampaikan. Aku sama Panda pamitan dulu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.